minggu lalu kita sudah mempelajari tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang menyebabkan bentuk hewan tersebut saat lahir atau menetas tidak mengalami perubahan pada bentuk dewasa. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini tidak mengalami fase pupa atau larva, yang artinya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini langsung menuju pada fase dewasa. Nah, kemudian contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini yaitu ada belalang, ada kecoa, dan ada cakung. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini memiliki 3 tahapan, yaitu fase telur, fase nimfa, dan fase dewasa. Nah, fase telur ini adalah tahapan pertama dalam kehidupan seekor hewan. Nah, telur berasal dari sel telur yang dimiliki oleh betina, kemudian sel telur yang dimiliki oleh betina itu kemudian dibuahi oleh jantan dan berubah menjadi telur. Kemudian fase nimfa, tahapan setelah menetas pada metamorfosis tidak sempurna ini disebut dengan fase nimfa. Nah, ini fase nimfa, ini telur. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, nimfa ini adalah hewan dewasa dengan ukuran yang lebih kecil. Yang sebagai informasinya, nimfa ini biasa memiliki kerang kedua yang sangat tipis dan tidak memiliki sayap. Pada fase ini mereka makan makanan yang sama dengan induk mereka dan tinggal di tempat yang sama. Saat nimfa serangga ini tumbuh lebih besar, maka kerangka luarnya ini menjadi terlalu kecil dan mereka harus menggantinya. Nah, mereka ini akan mengganti kulit yang disebut dengan molting atau pergantian kulit. Kemudian fase dewasa. Setelah menyelesaikan fase nimfa atau fase sebelumnya, selanjutnya ini metamorfosis tidak sempurna adalah hewan dewasa, yang mana bentuk hewan di fase ini tidak jauh berbeda dari fase nimfa ini, hewan yang di dalam fase nimfa ini. Kemudian hewan yang sudah memiliki fase dewasa ini biasanya memiliki habitat dan makanan yang berbeda, dan di fase ini hewan itu sudah mulai mencari pasangan dan bereproduksi hingga akhirnya akan bertelur dan bermetamorfosis kembali. Dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ibu ingin bertanya mengenai tadi, apa itu pengertian dari metamorfosis tidak sempurna? Pak ini
Sudah dibuka? Nah, di dalam itu ada kertas petunjuk yang berisikan kalian untuk mengisi atau menyusun struktur daun hidup metamorfosis tidak sempurna. Ada yang mendapatkan struktur daun hidup belalang, kecoa, dan capung. Nah, silakan kalian baca petunjuknya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Ibu ada memberikan kalian teks tentang daun hidup capung, belalang, dan kecoa. Silahkan kalian simpulkan di kertas itu, lalu salah satu dari kalian maju dan menjelaskan. Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk menyimpulkan siklus daun hidup tersebut.
dapat metamorfosis tidak sempurna capung. Pertama dia ada telur, habis itu jadi limfa, habis itu jadi capung dewasa. Jadi dalam hidup capung seperti yang pertama telur merupakan dalam hidup capung yang pertama. Setelah betina kawin mereka akan menjadi bersama telur mereka. Telur capung ada yang berbentuk panjang dan bulat. Tahap selanjutnya pada siklus hidup capung adalah limfa. Limfa atau limfa merupakan periode setelah hidup mereka kemudian menjadi larva. Dalam pengembangannya ini larva capung menjadi air dan bernafas menggunakan insang ternak. Ada yang capung dewasa atau dinamo. Proses perkembangan larva ditandai dengan pergantian kulit, pergantian karakter air dan munculnya sepasang sayap. Pada posisi ini larva akan berusaha melepaskan diri dari kulit limfa. Kemudian terbang keluar dari air dengan bantuan dedaunan. Seiring bertambahnya waktu, capung mulai berkembang dan tidak sampai lagi. Capung dewasa dapat hidup maksimal 4 bulan lamanya sebelum akhirnya mereka kawin dan pulang hidup mereka di bulan. Baik, dari yang temannya sudah sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya enggak? Tidak ada. Ya. Ya. Temannya. Baik, kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2. Siap. Yang pertama prosesnya adalah telur, kemudian yang kedua anak kecoa dan yang nirva. Terus jadilah masa kecoa dewasa. Jadi pertama tuh dia membentuk kapsul kan ini kan desa ini bentuk. Terus habis itu dia tuh jadilah limfa itu kan ini anak kecoa yang belum punya sayap, yang masih renang. Habis itu nanti dia mati di fase imago setelah dia ganti kulit nanti dia bisa terbang. Kayak di kamar mandi tuh. Ini dia ada sayap dan bertelur lagi. Paham enggak apa yang telah dijelaskan? Paham ya? Tangan untuk Kak Herlin dan Kak Windy. Selanjutnya kelompok terakhir. Ini awalnya dulu kan berita untuk ke imago. Nah, pada fase telur, proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina yang telah dibuahi umumnya dapat menghasilkan 10 sampai 300 butir telur. Biasanya belalang betina bertelur saat musim panas dan meletakkan telurnya di dedaunan, batang tanaman hingga di dalam tanah. Yang kedua, telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi limfa atau bayi belalang yang berwarna putih. Warna limfa akan berubah menjadi hijau atau coklat saat terkena sinar matahari. Bentuk limfa mirip seperti belalang dewasa, tetapi belum memiliki sayap. Limfa akan bertumbuh bulu sayap di punggungnya menjadi belalang dewasa. Yang ketiga, limfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali dan penyempurnaan organ tubuh sehingga menjadi belalang dewasa yang bersayap. Pergantian kulit ini memiliki tujuan supaya memudahkan belalang kecil membentuk sel-sel baru. Belalang dewasa memiliki sayap sempurna dan siap bertelur. Sudah paham? Sudah. Tepuk tangan untuk Abang Sani. Sekali lagi berikan tepuk untuk teman-teman yang sudah presentasi. Selanjutnya Ibu ada evaluasi yang kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Waalaikumsalam.